Mari kita merenungkan kembali. Kalau saya katakan kembali, sudah sering kita baca. Ya, Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, Lembaga Alkitab memberi judul hal kekhawatiran. Matius 6 ayat yang ke-25. Mari Bapak Ibu, dengan pembacaan ini sudah kita bisa banyak memahaminya, mengertinya, nanti tinggal merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita, mempraktekannya sehari-hari. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di situasi yang sulit ini, di situasi yang artinya masih ya, kacau, maksudnya keadaan dunia sulit, ya, Tuhan ingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang Yesus sampaikan waktu dia mengajar murid-muridnya, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, inti pengajaran Yesus yang saya tangkap dalam perikop ini adalah supaya kita itu melepaskan diri dari kekhawatiran dan menghidupi kerajaan Allah. Melepaskan diri dari kekhawatiran dan menghidupi kerajaan Allah. Manusia kan wajar kalau ada kekhawatiran. Ada khawatir? Pernah khawatir? Wajar. Sering. Nah kalau sering itu khawatir yang berlebihan mungkin. Nah kan gitu ya. Jadi wajar kalau kita pernah khawatir. Tapi kekhawatiran yang berlebihan, terlalu sering khawatir, maka justru tidak wajar. Manusia ini kan sejak dia bisa berpikir gitu ya, umur berapa ya? SMP atau SMA? Terserah ya, SMP mungkin sudah. Dia khawatir untuk bagaimana aku nanti sekolah. Walaupun dia ada rasa khawatir, tapi dijalani aja hidup itu. Dijalani aja hidup ini. Lulus SMA, saya bagaimana ya? Mau kuliah atau mau kerja? Khawatir lagi, bingung. Tapi dijalani aja. Ternyata pekerjaan membuka, ada pekerjaan untuk dia. Jadi dia melihat keadaan keluarga tidak mampu kuliah. Nah, bekerja pun khawatir, tapi dijalani juga gitu ya. Jadi kalau seperti ini kan hidup dalam kekhawatiran ya, kekhawatiran yang berlebihan. Setelah dia berpikir, saya ini kok sudah dewasa ya, khawatir lagi, saya ini menikah atau enggak gitu ya.
Kalau saya menikah siapa jodoh saya? Khawatir lagi begitu ya. Tapi dijalani juga gitu ya. Dijalani juga. Karena dia enggak takut bunuh diri mungkin begitu ya. Pokoknya ada rasa takut, khawatir tapi dijalani. Gitu ya. Lalu dia sudah menikah. Mungkin bisa, loh, kok belum punya anak? Khawatir lagi, nanti siapa yang memelihara saya setelah tua? Nah, jadi maksud saya, ya ini mungkin tidak ada 1001 mungkin gitu ya. Artinya hidup dalam kekhawatiran, kekhawatiran yang berlebihan. Ya dijalani juga. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kita. Ya, di sini memang yang disebutkan kekhawatirannya tentang hal lahiriah, makan, minum, pakaian. Ya. Ya, itu yang Tuhan ingatkan, nasihati kepada para murid pada waktu itu. Maka kalau kita kadang khawatir, muncul kekhawatiran, tapi bukan hidup dalam kekhawatiran loh ya. Atau jangan khawatir berlebihan. Tapi kadang muncul kekhawatiran itu, ya, rasa cemas itu sebabnya Tuhan menasihati. Kita berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ya, serahkan segala kekhawatiranmu. Nah sekarang hari ini punya kekhawatiran, saya berkata puji Tuhan. Kalau tidak punya kekhawatiran, rasa cemas dalam kehidupan ini, puji Tuhan. Kalau ada pun, puji Tuhan, ada solusinya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin. Tuhan yang punya kita, Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Hidup kita ini miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan. Jadi jangan terlalu khawatir berlebihan. Tapi jangan juga salah paham dengan ayat ini. Tidak usah kerja, tidak usah beraktivitas, tidak usah kuliah. Kan Tuhan pelihara. Tanpa bekerja pun burung-burung Tuhan pelihara. Oh salah. Perikop ini tidak berbicara hal bekerja. Yang Tuhan ajarkan tentang hal kekhawatiran yang berlebihan di antara para murid. Begitu ya. Jadi jangan pakai ini alasan untuk tidak bekerja. Begitu ya. Itu salah. Bukan pakai ayat ini untuk hal bekerja. Ya. Mari Bapak Ibu, situasi sulit yang sekarang ini kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kekhawatiran manusia itu disebabkan dua hal. Di dalam ayat ini perhatikan, saya baca ulang. Di dalam ayat yang ke-30, coba tampilkan 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kekhawatiran manusia itu disebabkan dua hal, yaitu karena kurang percaya dan tidak mengenal Allah. Oke, sekarang kita mau koreksi diri kita. Tadi kalau sering gelisah, sering cemas, sering khawatir, periksa iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Periksa sampai di mana pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita mengenal Allah itu dengan baik, mengenal Tuhan kita itu dengan benar, maka kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kalau iman kita bertumbuh, kuat, kita pun akan kuat menghadapi segala perkara. Tidak khawatir berlebihan. Karena ada ayat solusi, jawaban dari Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Halo. Bagaimana iman kita sekarang ini? Persoalankah lebih besar daripada iman kita? Ya. Mana yang lebih besar? Ya, masing-masing pribadi menjawab. Tapi kalau kita sudah punya iman yang teguh, punya iman yang besar, punya iman yang kuat, maka kita pasti dapat melepaskan diri dari kekhawatiran.
Itu sebabnya kita harus terus membangun iman. Ya, kita harus terus belajar mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Firman Tuhan harus dibaca, direnungkan, dipelajari. Dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan, tidak cukup hanya mendengar firman di ibadah minggu seperti ini. Rajinkah kita, tekunkah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Halo? Halo? Tekunkah? Itu menjadi pertanyaan. Makanya firman ini, karena ayat ini sudah kita tahu sebenarnya. Tapi mari kita kembali belajar, mengoreksi diri, supaya kita kuat menghadapi kehidupan ini. Karena kekhawatiran, kegelisahan, dan hal-hal yang buruk datang itu karena kita kurang percaya dan tidak mengenal Allah. Kurang mengenal Allah. Nah, jadi mari kita bangun mulai sekarang yang masih memulai. Tapi kalau yang sudah, puji Tuhan, lanjutkan terus untuk kita tekun di dalam membangun iman. Tekun untuk mengenal Tuhan lewat firman ini. Itu sebabnya kita baca, kita renungkan. Suka mana? Melalui tuntunan renungan, ya, buku renungan. Di Alkitab juga sudah ada sih beberapa di situ renungan. Ya, yang penting begini sebenarnya. Apakah pakai tuntunan itu? Ya, baca langsung secara berurut. Yang penting tiap hari ya tadi. Karena tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan hanya hari Minggu. Perlu tiap hari. Makan jasmani aja 3 kali sehari. Masa belajar firman untuk mengenal Tuhan dan supaya iman kita bertumbuh, kok tidak mau baca Alkitab secara setia, rutin, tekun begitu ya. Nah, jadi kita terus bangun iman kita. Kita terus bangun pengenalan kita akan Tuhan yang bersumber dari Alkitab ini, firman Tuhan. Masih percayakah kita ini adalah Alkitab adalah firman Tuhan? Percayakah kita Bapak Ibu Saudara, kita butuh makanan rohani? Nah, kalau kita sadar betul kita butuh makanan jasmani, kita butuh makanan rohani, maka kerinduan kita akan kedua hal ini kita kejar, kita cari, kita usahakan. Mari kita tekun untuk belajar firman Tuhan. Sarana MSK Pemuritan itu juga sarana yang sangat baik untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, kita makan bareng-bareng, kita bisa makan sendiri di rumah masing-masing, begitu ya. Jadi perlu hal itu untuk kita saling membangun, saling mengingatkan untuk tujuannya bertumbuh bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang jadi satu pertanyaan untuk kita. Apakah kita masih rindu akan firman Tuhan? Karena dari firman Tuhan inilah iman kita bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita mengenal Allah bahkan sampai ke tingkat mengalami Allah karena kita belajar firman. Jadi dua sisi ini, dua hal ini sangat penting. Kita baca firman, kita percaya akan firman, dan saya percaya Roh Kudus tolong kita untuk mengalami firman. Kalau itu janji yang kita imani, janji itu akan Tuhan genapi, berikan kepada kehidupan kita. Kalau itu perintah, maka Roh Kudus akan tolong kita untuk melakukan perintah. Hukum ketetapan Tuhan. Karena kita percaya kepada firman. Kita mau menerima firman ini. Kita butuh firman di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terus ya Bapak Ibu, tantangan kehidupan ke depan ini kita tidak tahu. Ya memang kita sambil punya hikmat untuk mengatur, mengelola hal-hal lahiriah. Kesehatan kita, keuangan kita, kita kelola. Tapi jangan andalkan kekuatan kita dalam mengelola hal ini semuanya. Itu yang penting. Tetap andalkan Tuhan mengelola ini. Karena hal-hal lahiriah itu bisa naik turun, pasang surut. Maka ketika surut dan ke bawah, apakah kita berharap mengandalkan Tuhan? Atau sebaliknya timbul kekhawatiran. Disinilah orang tidak siap. Ketika dia punya segalanya, merasa hebat, kuat, dan merasa tidak ada yang dikhawatirkan dalam hidup ini. Mungkin berkata 7 turunan harta saya tidak akan habis.
mengandalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan hal-hal seperti itu. Nah, kita yang percaya, para murid Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Soal banyak tabungan kita, deposita kita, ya puji Tuhan kalau boleh seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Bukankah juga ada orang kok dari hartanya bisa dimakan oleh ngengat, tiba-tiba masalah keuangan muncul. Bisa saja uangnya kok bisa hilang dari bank, begitu ya. Atau mungkin juga dengan uang jutaan itu bisa habis dalam 1 minggu, opname di rumah sakit. Sekarang kan mahal Pak ya. Opname itu kalau tidak ada BPJS, wah amit-amit. Tapi kalau ada BPJS, puji Tuhan. Tapi sabar ya untuk berobat dengan program BPJS. Harus sabar begitu ya. Saya Pak tidak perlu dua-duanya. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Artinya mungkin tidak bisa BPJS, punya deposito, jangan juga kecil hati. Kita punya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan melihat hati kita. Apakah orang ini mengandalkan Tuhan, sungguh hati kepada Tuhan, atau mengandalkan kekuatan sendiri, depositonya, atau rekanannya, atau apalah. Tuhan tahu hati kita masing-masing. Haleluya. Kejujuran kita di hadapan Tuhan. Nah, kembali ke sini, mari kita melepaskan diri dari kekhawatiran. Ya. Karena 2 hal ini yang menjadi penyebabnya, yaitu kurang percaya dan tidak mengenal Allah. Mulai sekarang tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Tumbuhkan, tambahkan iman kita dengan percaya kepada Tuhan, dengan belajar firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang menjadi pokok kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tujuan maksudnya saya melihat di sini supaya kita menghidupi kerajaan Allah. Haleluya. Ya. Disuruh mencari kerajaan Allah supaya kita menghidupi kerajaan Allah. Setuju? Kira-kira? Kalau disuruh cari supaya kita menghidupi kerajaan Allah. Ya. Kita tahu kerajaan Allah itu pemerintahan Allah. Kerajaan Allah sama dengan kerajaan surga. Tapi kita mau belajar, nah ini masukkan slide-nya. Yaitu bagaimanakah kehidupan dalam kerajaan Allah. Ini yang harus kita alami. Ayat ini tidak asing bagi kita. Tapi mari imani. Bahkan minta kepada Tuhan. Supaya hal kerajaan Allah ini kita alami dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kehidupan dalam kerajaan Allah? Di sini dikatakan di dalam Roma 14, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekarang kita bandingkan, kita lebih banyak hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan, atau hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Apakah selalu khawatir atau dalam damai sejahtera? Tenang, damai di dalam hati kita. Tidak punya uang pun tetap ada rasa damai. Walaupun otak berpikir bagaimana cara cari uang yang halal. Tidak salah. Gitu ya. Nah, jadi walaupun tetap bisa menguasai diri, tenang, damai. Tapi dia tidak melakukan berbagai cara yang melanggar firman Tuhan. Pokoknya tidak. Dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Inilah kehidupan dalam kerajaan Allah Bapak Ibu yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah kehilangan damai sejahtera, ya, tidak ada sukacita, kira-kira bagaimana kehidupan ini? Haleluya. Dan pertanyaannya begini, apakah yang membuat kita bersemangat? Apakah yang membuat kita bersukacita? Tanda kutip dulu ini. Apakah karena Tuhan, Roh Kudus? Atau karena kita merasa hebat, mampu, masih bisa bekerja, masih punya pendapatan hari ini? Mengandalkan itu, jangan andalkan itu. Kerjakan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab kita, pekerjaan kita. Tapi tetap andalkan Tuhan. Karena damai sejahtera dan sukacita itu
bukan karena uang, dan tidak bisa didapatkan dengan uang, jabatan, dengan kekayaan, harta benda. Sukacita yang sejati, damai sejahtera yang sejati datangnya dari Tuhan. Haleluya. Dari Roh Kudus, kata firman Tuhan. Haleluya. Ini damai sejahtera, ini sukacita yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Kita sudah pernah belajar, setiap orang yang percaya terima Yesus, Roh Kudus ada padanya. Amin. Kita orang percaya, Roh Kudus ada pada kita. Tapi kok nggak ada sukacita itu loh. Kok nggak ada damai sejahtera itu, kenapa? Loh, katanya kita anak Tuhan, orang percaya, lalu kenapa? Nah, tadi fokusnya yang menjadi penyebab. Kurang percaya, kurang mengenal Allah. Apakah itu menjadi penyebabnya? Mengandalkan hal-hal lahiriah dan sebagainya. Tapi ingat, kita yang percaya ada Roh Kudus pada kita, yang seharusnya Roh Kudus itu selalu mengalirkan, memberikan ke dalam hati kita ketenangan, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Ini. Lalu berikutnya dikatakan hidup dalam kuasa alam. Perlu tidak dibaca ayat ini ya? Ya. Saya mau bacakan dulu Roma 14. Saya memang agak lebih mantap baca ayat. Ya, Roma 14. Perhatikan Bapak Ibu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya jelas ya, tadi lahiriah ini, hal-hal inilah yang dikhawatirkan orang, kan begitu ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus, saya bisa sedikit mengambil ayat ini. Karena barang siapa bekerja di dalam Kristus, dengan cara ini ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kata melayani saya pahami tidak hanya di mimbar ini. Melayani itu luas. Dan kalau saya boleh, bukan maksudnya berubah Alkitab ayat, tidak. Tapi karena barang siapa bekerja ya, di dalam Kristus. Ya, jadi artinya berarti ketika kita melayani seperti ini, kita ada di gereja, kita ada di luar gereja, di luar gedung ini, dan kita beraktivitas bekerja di luar sana, tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kan berangkat pagi-pagi sudah cemberut. Kenapa ya? Kurang tidur sehingga terpaksa bangun, jadi mukanya wis muram, tetap pergi kerja begitu ya. Atau mungkin ada persoalan sebelum kita tidur itu jam 10, mungkin ada masalah jam 8, jam 9 sehingga membuat pikiran kita kacau dan sebagainya. Tidur pun tidak nyenyak begitu ya, lalu bangun, waduh nggak seger, tetap pergi bekerja juga dengan murung dan sebagainya. Ya, itu bisa-bisa saja kita alami, terjadi sewaktu-waktu saja ya. Nah, tetapi ingat, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada pribadi Roh Kudus. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita, menyuplai kita, kehidupan kita, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu. Haleluya. Jadi bekerja dan melayani harus berkenan kepada Tuhan. Amin. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja secara sekuler, secara profesional, harus juga ya berkenan di hadapan Tuhan. Setuju? Jangan jadi cuma ini orang Kristen kok kerjanya begini. Dosa administrasi sering dilanggar, datang terlambat, pulang duluan gitu ya. Itu dicatat Tuhan enggak? Yang pasti Tuhan melihat dari surga, kan begitu ya. Haleluya. Jadi kita tunjukkan, kita ini adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan, miliknya Tuhan. Ada Roh Kudus pada kita, yang seharusnya Roh Kudus ini memberikan kita kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Oleh itu kita bisa melayani dan bekerja sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua dikatakan hidup dalam kuasa Allah. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa. Kita harus pakai, hidupi kuasa Allah ini. Yaitu mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam perjalanan Bapak Ibu,
sudah putar otak, bagaimana caranya, bagaimana solusinya, mungkin tidak ketemu. Andalkan Tuhan. Tuhan, aku perlu kuasa-Mu. Apalagi menghadapi roh-roh jahat gitu ya. Kuasa kegelapan, mungkin ada santet, ada apa lagi, macam-macam kan gitu ya. Makanya heran saya, kenapa katanya anak Tuhan bisa kena santet, kena gendem, apalagi macam-macam lah gitu ya. Kok bisa? Dipertanyakan ke anak Tuhanannya. Ya mungkin waktu itu ya dia kurang percaya, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Banyak faktor lah begitu ya. Tetapi jangan sampai kuasa yang di luar itu mengalahkan kita. Padahal kita kan sudah diberi kuasa. Amin. Haleluya. Jadi ini orang yang mengalami menghidupi kerajaan Allah. Hidup dalam kuasa Tuhan. Dia andalkan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Mungkin dia tolak itu pengaruh buruk. Dia tolak itu godaan-godaan setan. Dia bersihkan itu ruangan yang membuat dia kok apa ya, takut. Ada apa di ruangan ini? Gitu ya. Sama cicak aja bisa takut, kecoa aja bisa takut, kalah sama kecoa gitu ya. Ketakutan yang tidak wajar, hal-hal yang kecil itu sering datang, mungkin masih ada. Ya. Mari koreksi diri kita, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang berkuasa dan kuasa ini diberikan kepada kita. Yang ketiga, yaitu yang hidup dalam kerajaan Allah itu hidup dipimpin oleh Roh. Mungkin di sini problemnya kan. Kita banyak mungkin punya kekurangan, kelemahan, punya masalah dalam hal ini mungkin. Kita kurang mau dipimpin Roh Kudus, tidak mau dipimpin Roh Kudus, tidak mau diajar oleh Roh Kudus. Sudah diingatkan bolak-balik berkali-kali juga tidak merespon. Sudah dibangunkan untuk mungkin pergi ke gereja, doa dan sebagainya, tidak merespon. Halo. Itulah masalah manusia. Karena roh itu tidak kelihatan. Roh itu mungkin ya namanya roh Allah, roh itu tidak kelihatan. Sehingga dia berbicara ke dalam hati kita atau lewat firman-Nya, kita kurang meresponi. Ini yang menjadi masalah kita Bapak Ibu. Ya, maka mari kita belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Peka akan suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui dorongan Roh Kudus, melalui hati kita. Kalau itu kebenaran, jangan tunda, jangan tolak. Mari kita belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena Roh Tuhan ada pada kita, maka relakan diri kita supaya kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, selanjutnya bagaimana agar kita mengalami kerajaan Allah? Nah, di dalam ayat tadi dikatakan, saya baca ulang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ambil satu pengertian atau boleh dikatakan penafsiran ya. Karena banyak kalimat yang menjelaskan tentang Matius 6 ayat 33 ini. Nah, saya ngambil satu ayat, maksudnya satu pengertian. Maksudnya adalah usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Salah satu maksudnya adalah usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah dalam kehidupan kita masing-masing. Ini ada usaha kita karena disuruh cari. Ya. Bagaimana kita berusaha? Nah, tentunya kan begitu. Supaya Allah memerintah dalam kehidupan kita. Mari kita belajar kembali. Yang pertama di sini, apa usaha kita? Bagaimana supaya Allah itu selalu memerintah dalam kehidupan kita? Yang pertama, gambaran seperti anak kecil. Mari kita lihat Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak bertobat, tidak masuk dalam kerajaan surga.
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dua hal yang Tuhan ingatkan kepada kita dari hal anak kecil, perumpamaan anak kecil ini, yaitu supaya Allah memerintah dalam kehidupan kita, kita harus bertobat dan rendah hati. Begitu ya. Kita harus bertobat dan rendah hati. Orang yang selalu bertobat dan hatinya lembut, rendah hati, maka Tuhan akan selalu memerintah, menguasai, menyuplai, menolong, melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Setiap hari kita perlu bertobat. Siapa yang sudah sempurna? Kalau merasa dirinya belum sempurna, kebalikannya adalah dia harus bertobat setiap hari. Mungkin dalam perkataannya, mungkin di dalam perbuatannya, mungkin sikap hatinya, mungkin langkah-langkah kehidupannya. Yang jelas kita ini belum sempurna, bisa lemah, bisa kurang, bisa salah dalam kehidupan ini. Maka setiap hari kita harus bertobat dan bertobat dan bertobat. Minta pengampunan kepada Tuhan, minta darah Yesus menyucikan kehidupan kita, supaya kita tidak menghidupi dosa, tapi kembali ditahirkan dan kembali diperkenan dan layak menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Haleluya. Dan ibarat dua sisi, kita selalu rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu, ini yang penting kita hidupi ya. Salah satunya supaya kita selalu bertobat tiap hari. Amin. Dengan sesama kita sering miskomunikasi, salah paham itu pun bisa membuat sakit hati orang. Betul? Karena miskomunikasi dan salah paham, berarti itu bukan unsur sengaja loh ya. Kecuali memang sengaja untuk apa. Itu aja sudah membuat orang sakit hati. Memang sih, itu kan urusannya, dia kan gampang sakit hati. Ya. Tapi kalau itu dari sisi kita, tetap kita harus mengoreksi diri. Kita tahu orang itu gara-gara kita, ya enggak salah kan. Bertobat minta. Bertobat dalam hal ini, ya kita bereskan diri dengan orang tersebut. Hatinya dipulihkan, kita juga disembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu, banyak perkara, banyak hal kita harus dibereskan, ditahirkan, dikuduskan, dibersihkan ya, di hadapan Tuhan. Lanjut, lebih cepat lagi. Karena kita sudah tahu itu ya gambarannya. Lalu yang kedua, dikatakan hidup keagamaan kita harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 5 ayat 20 berkata, maka aku berkata kepadamu, jangan hidup keagamaanmu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kita memang tidak sekedar beragama, tapi kita ini bertuhan. Ya, kalau orang beragama biasanya memang bertuhan. Ya, biasanya memang orang bertuhan itu ya orang beragama. Tapi saya mau tekankan begini, karena banyak orang beragama tapi tidak sungguh-sungguh bertuhan, itu loh maksud saya. Nah, kita ini bertuhan, sungguh-sungguh bertuhankan Yesus. Amin. Nah, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, cukup panjang. Kalau kita membaca di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 36, di situ banyak kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Bisa dirinci memang satu-satu, tapi intinya itu tentang kemunafikan. Jangan kita lagi menjadi orang yang munafik. Harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa adanya. Di hati, di pikiran, dan yang keluar itu sama. Amin. Apalagi jangan sampai ya di antara kita terjadi kebohongan gitu ya. Terjadi hal-hal tipu muslihat, bohong, tipu muslihat, saling apalagi mencurigai dan sebagainya. Kemunafikan orang-orang ini luar biasa. Sampai Yesus itu menegur dan menegurnya. Haleluya. Coba Bapak Ibu
kita melihat Matius ini ya. Matius 23 ini cukup panjang. Ayat 1 sampai 36 itu cukup panjang. Tapi saya mau lihat dulu dari ayat 13-nya begini ya. Dikatakan. Matius 23 ayat ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk untuk masuk, begitu ya. Nah, ini sudah satu kemunafikan mereka. Ya. Menutupi pintu kerajaan surga buat orang-orang lain, begitu ya. Justru menghalangi orang lain masuk surga. Nah, ini satu. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Banyak berdoa penting. Ya, ini doa panjang-panjang, akhirnya bertele-tele yang seperti yang Yesus nasihati kepada murid-murid ya. Jangan panjang-panjang jadi bertele-tele. Banyak berdoa, banyak berkat memang. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini parah lagi. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi sumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan seterusnya, cukup panjang Bapak Ibu. Nah, intinya saya mengambil beberapa ayat ini tentang hal kemunafikan. Ini kita perlu bersih dari hal kemunafikan. Kita perlu koreksi diri kita. Apakah kita sudah jujur, berkata benar, apa adanya dalam kehidupan ini? Nah, kita yang tahu, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih dari orang-orang yang sekedar sudah tahu firman, begitu ya. Paham Taurat. Kita harus lebih daripada itu, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari pelaku firman Tuhan. Masalah kita orang percaya begini. Kita ini tiap minggu sudah dengar firman. Belum lagi renungan harian untuk makanan rohani kita. Tetapi kita ini hanya mendengar, sedikit berbuat. Bahkan tidak berbuat. Jadi firman minggu ini sering berlalu, firman Tuhan minggu depan ada lagi. Firman Tuhan minggu depan ada lagi. Tapi 1 minggu berjalan, tidak ada satupun yang diresponi, dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu terus. Sehingga iman tidak bertumbuh. Tidak ada dampaknya. Iman kita tidak menjadi dewasa. Dan akhirnya juga karena orang tidak dewasa, tidak akan setia. Tidak akan sungguh-sungguh. Dan semua kembali menjadi formalitas dan rutinitas. Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Bukan hanya tahu firman seperti ahli Taurat, orang Farisi. Tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ini murid Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Saya harus menjadi pelaku firman Tuhan. Saya ini anak Bapa di surga. Saya harus menjadi pelaku apa yang Bapa mau dalam kehidupan kita. Yang terakhir. Nah ini yang terakhir ini. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Harus sampai ke sini kita. Untuk melakukan firman ya, dan melakukan kehendak Bapa. Supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kita tahu mengasihi Tuhan dengan taat untuk melakukan segala perintahnya. Ya. Itu orang yang melakukan kehendak Bapa. Ketaatan itu yang menjadi
patokan, yang dinilai, yang dilihat. Apakah kita mengasihi atau tidak. Ya, melakukan firman. Maka kita harus menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna dalam hal juga mengasihi. Ya, mengasihi. Saya bacakan dulu yang terakhir ini. Di dalam Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba renungkan. Bapak Ibu, kita renungkan dulu ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tidak ada yang menganiaya, Pak. Berarti apa? Ada yang perlu didoakan? Begitu ya. Tidak ada yang memusuhi saya, Pak. Oh, berarti Bapak Ibu Saudara orang-orang baik semua, gitu ya. Tidak ada punya musuh, tidak ada punya selisih, tidak punya apapun dengan orang lain. Beres dengan sesama. Puji Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan. Tapi kalau ada, ya jangan ya memperuncing masalah, tolong jangan menjauhkan. Cobalah berusaha, mungkin tidak secepat ketika kita sudah punya problem dengan dia. Memang tidak gampang langsung seketika itu juga. Tidak semua orang bisa gampang menyelesaikan. Mungkin perlu waktu, ya tidak apa-apa. Mungkin perlu dia berdoa dulu, gak apa-apa. Mungkin berdoa dan berpuasa dulu untuk menemui orang itu, untuk membereskan hidupnya dengan orang itu supaya selesai begitu ya. Tidak apa-apa, begitu ya. Tidak apa-apa. Ya, jadi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Supaya apa? Mungkin dipuji perbuatannya, supaya dibalas perbuatannya. Kemungkinan seperti itu. Jadi kalau kita mengasihi orang harus dengan tulus dan murni, lepas begitu ya. Mengasihi dengan yang benar tanpa ada maksud-maksud lain. Yang dimaksudkan oleh firman ayat ini. Kalau kita mau mengasihi orang, menolong orang, memberi kepada orang, kita itu murni dan tulus dan tidak mengharapkan balasan dari mereka. Kalau mengharapkan balasan, balasannya itulah yang menjadi upahmu. Haleluya. Pada puncaknya, kesimpulannya, mari kita sempurna seperti Bapa yang di surga sempurna dalam hal mengasihi orang. Haleluya. Dalam melayani Tuhan dan sesama kita. Amin. Sebab kasih setiap